Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas satu materi yang berjudul Susunan Baru Kitab Wahyu. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mempelajari akhir zaman, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman terdapat antara lain di Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, 1-2 Tesalonika, Kitab Daniel, dan yang lainnya. Namun Bapak Ibu sekalian, kitab yang paling banyak membahas mengenai akhir zaman adalah Kitab Wahyu. Karena itu Kitab Wahyu adalah satu kitab yang wajib kita pelajari jika ingin mempelajari akhir zaman. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kami mencoba mempelajari, kami mengalami kesulitan untuk mengerti apa yang dijelaskan di Kitab Wahyu. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan sangat bermurah kepada kami, sehingga Tuhan memberikan pengertian kepada kami bahwa ada pengulangan di Kitab Wahyu tersebut. Karena ada pengulangan tersebut, maka Kitab Wahyu dari awal sampai akhir waktunya tidak berurutan. Jadi ada bagian yang di depan yang sudah dijelaskan, kemudian diulang atau lebih tepatnya dilengkapi di bagian belakang. Pengulangan-pengulangan tersebut menyebabkan Kitab Wahyu tidak berurutan secara waktu. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan mengapa Kitab Wahyu sulit untuk dimengerti. Bapak Ibu sekalian, terjadi pengulangan tersebut disebabkan karena Rasul Yohanes menerima 2 kali penglihatan, di mana penglihatan pertama tercatat di Wahyu pertama ayat 1 dan 3, dan kemudian penglihatan kedua dicatat di Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Karena mendapatkan 2 kali penglihatan, maka ada beberapa kejadian yang ditulis 2 kali. Hal-hal yang diulang tersebut antara lain yang berkaitan dengan 144.000 orang Israel, di mana pertama dijelaskan di Wahyu 7 ayat 4 dan kemudian diulang di Wahyu 14 ayat 1. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pengangkatan. Dibahas di pertama di Wahyu 7 ayat 13-14 dan kemudian diulang di Wahyu 15 ayat 2. Namun yang sangat penting adalah pengulangan yang terjadi berkaitan dengan 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Di mana 7 sangkakala dijelaskan di Wahyu pasal 8 sampai pasal 11 dan 7 cawan murka dicatat di Wahyu 16. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 7 sangkakala tersebut adalah sama dengan 7 cawan murka Allah. Mari kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sangkakala pertama. Itu ternyata sama dengan cawan murka pertama. Sangkakala pertama dibahas di Wahyu 8 ayat 7, sedangkan cawan murka Allah dibahas di Wahyu 16 ayat 2. Di sangkakala pertama dan cawan murka pertama, pengulangan tersebut tidak nampak dengan jelas. Namun di sangkakala lainnya, pengulangan tersebut akan lebih jelas. Misalnya kita mulai di sangkakala kedua, di mana sangkakala 2 ini sama dengan cawan murka yang kedua. Sangkakala kedua dibahas di Wahyu 8 ayat 8 sampai 9, di mana dikatakan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Kemudian cawan murka Allah yang kedua tercatat di Wahyu 16 ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, dan airnya menjadi darah, dan sepertiga dari laut ini menjadi darah. Demikian juga di sangkakala 3 yang tercatat di Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Kemudian cawan murka 3 tertulis di Wahyu 16 ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai, dan mata-mata air, Sangkakala 4
tercatat di Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari. Kemudian di cawan murka 4 tercatat di Wahyu 16 ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Demikian juga di sangkakala kelima, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Kemudian cawan murka 5 dijelaskan, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan menyakiti manusia. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Di sangkakala 6 yang tercatat di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21, di ayat 14 dikatakan, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Dan di cawan murka Allah ke-6 dijelaskan juga, di mana malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Kemudian di sangkakala 7 yang tercatat di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Di ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Cawan murka Allah 7 juga dijelaskan, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Terjadilah gempa bumi. Dan kemudian di ayat 21 dikatakan, dan hujan es besar seberat 100 pon. Hujan es lebat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di kitab Wahyu terjadi pengulangan. Pengulangan yang merupakan pelengkap daripada apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa pengulangan tersebut antara lain Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan 144.000 orang-orang Israel yang sebelumnya dibahas di Wahyu pasal 7 ayat 4, kemudian diulang di Wahyu 14 ayat 1. Demikian juga yang berkaitan dengan pengangkatan di Wahyu 7 ayat 13 sampai 14, diulang di Wahyu 15 ayat 2. Dan sangkakala kemudian diulang dengan nama atau dengan istilah cawan murka Allah, di mana kedua hal tersebut adalah sama. Sangkakala dibahas di Wahyu 8 ayat 7 sampai Wahyu 11 ayat 19, dan kemudian cawan murka Allah dibahas di Wahyu 16 ayat 2 sampai Wahyu 16 ayat 21. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita mengalami kesulitan ketika mempelajari kitab Wahyu karena waktunya tidak berurutan. Bila kita menggabungkan hal-hal yang sama tersebut, misalnya yang berkaitan dengan penglihatan, di mana penglihatan pertama tercatat di Wahyu 1 ayat 1 sampai 3, dan kemudian kita gabungkan dengan penglihatan kedua yang tercatat di Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Demikian juga yang berkaitan dengan 144.000 orang-orang Israel yang diangkat, kemudian pengangkatan, sangkakala dan cawan murka Allah. Maka kitab Wahyu diperkirakan waktunya berurutan dari awal hingga akhir, di mana karena waktunya berurutan maka kita bisa mengerti dengan lebih mudah. Sesudah digabungkan Bapak Ibu sekalian, maka kita akan dengan mudah melihat bahwa susunan kitab Wahyu dari awal sampai akhir itu berurutan, dimulai dengan penglihatan Yohanes, kelahiran Tuhan Yesus, surat untuk 7 jemaat, Metrei 1 sampai 7, di mana Metrei 1 berkaitan dengan munculnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam maupun kuda hijau. Kemudian Metrei kelima berkaitan dengan masa penganiayaan yang berat. Metrei ke-6 berkaitan dengan pengangkatan,
Dan meterai ketujuh itu berkaitan dengan 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai lanjutan 7 cawan murka Allah. Sudah itu ada penjelasan mengenai kerajaan 1000 tahun, kemudian penghukuman terakhir, dan diakhiri dengan langit, bumi, dan Yerusalem yang baru. Bapak Ibu sekalian, banyak yang mempelajari akhir zaman dan menganggap bahwa masa tribulasi dengan masa cawan murka Allah itu merupakan satu kesatuan, atau masa tribulasi atau masa penganiayaan itu sama dengan masa cawan murka Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, jika kita pelajari dari kitab Wahyu yang telah disusun ulang tersebut, dengan mudah kita bisa melihat bahwa masa tribulasi atau masa penganiayaan itu berbeda dengan masa cawan murka Allah. Artinya ada masa penganiayaan dan kemudian ada masa cawan murka Allah. Ini adalah 2 kejadian atau 2 peristiwa yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan bahwa pengangkatan akan terjadi di meterai yang ke-6, dan pengangkatan yang pertama dibahas di Wahyu 7 ayat 13 sampai 14, di mana di ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang diangkat adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Artinya mereka adalah orang-orang yang mengalami masa penganiayaan berat atau masa Great Tribulation. Dan di Wahyu 15 ayat 2 sampai 4 yang menjelaskan mengenai pengangkatan yang kedua, dikatakan bahwa mereka yang diangkat adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah atau tidak mau menjadi pengikut binatang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah patungnya, dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak mau menerima tanda nama binatang tersebut. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian, bila kita lihat bahwa pengangkatan ini selalu berada di awal sebelum peristiwa sangkakala maupun peristiwa cawan murka Allah. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, di pengangkatan yang pertama itu terjadi sebelum penjelasan mengenai sangkakala yang dijelaskan di Wahyu 8. Demikian juga pengangkatan yang kedua itu tercatat di Wahyu 15, di mana pengangkatan ini terjadi atau dicatat sebelum peristiwa cawan murka Allah yang dibahas di Wahyu 16. Artinya Bapak Ibu sekalian, mereka yang diangkat adalah mereka-mereka yang telah mengalami masa penganiayaan besar maupun masa penganiayaan yang lainnya, di mana peristiwa itu terjadi atau pengangkatan terjadi sebelum masa cawan murka Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan akan mengalami masa penganiayaan. Sesudah itu akan terjadi pengangkatan. Setelah pengangkatan baru terjadi masa cawan murka Allah. Hal tersebut juga dijelaskan di kitab Roma pasal 5 ayat 8, misalnya dikatakan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian juga di 1 Tesalonika 1 ayat 10 dikatakan yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan mengalami masa cawan murka Allah. Namun seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Matius 24, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita akan mengalami penganiayaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita akan mengalami masa penganiayaan, dan secara khusus akan terjadi penganiayaan yang berat atau Great Tribulation selama 10 hari di Yerusalem, dan kemudian akan ada pengangkatan. Setelah pengangkatan barulah terjadi masa cawan murka Allah. Bapak Ibu sekalian, jika kita membaca kitab Wahyu susunan baru, maka ada beberapa hal dengan mudah kita mengerti tanpa perlu kita memberikan penafsiran-penafsiran. Misalnya,
yang berkaitan dengan arti 4 penunggang kuda. Kita tidak perlu lagi menafsirkan, misalnya penunggang kuda putih itu apa artinya. Mengapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan mengenai peristiwa tersebut. Arti 4 penunggang kuda tersebut terdapat di ayat-ayat selanjutnya. Begitu juga kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau. Bapak Ibu sekalian, usulan kami mengenai susunan baru kitab Wahyu dapat Bapak Ibu baca di bagian akhir dari buku Benarkah Chip sebagai Pengenapan 666. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga susunan baru kitab Wahyu dapat mempermudah kita semua untuk mengerti arti yang dijelaskan di kitab Wahyu. Amin.